Rumah Nabi sangat sederhana, tapi tetangganya para pemimpin dunia. Bayangkan, pemimpin terbesar dalam sejarah manusia. Manusia paling mulia. Kekasih Allah, tinggal di rumah hanya sekitar 5 meter. Atapnya bisa disentuh dengan tangan. Tidak ada istana. Tidak ada kemewahan. Namun dari rumah sederhana itu, lahir peradaban yang mengguncang dunia. Apa rahasianya? Dan seperti apa sebenarnya kehidupan sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita membayangkan seorang pemimpin besar, kita membayangkan istana megah, rumah luas, kehidupan penuh kemewahan. Namun, semua bayangan itu runtuh ketika kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, rumah Nabi, bukan istana, tapi sumber cahaya. Dalam bahasa Arab, rumah Nabi dikenal dengan dua istilah. Bait, rumah. Hujrah, kamar. Bahkan Allah mengabadikan istilah ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, MU, kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Hujurat 4. Ayat ini bukan sekadar teguran, tapi menunjukkan bahwa rumah Nabi adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dua, ukuran rumah yang mengejutkan. Mari kita bayangkan ukuran rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjang, sekitar 5 meter. Lebar, sekitar 3,54 meter. Tinggi, sekitar 2,53 meter. Hasan Al-Basri berkata, "Aku pernah masuk rumah Rasulullah, dan atapnya bisa disentuh dengan tangan." Artinya, rumah itu sangat kecil. Bahkan mungkin, lebih kecil dari kamar kita hari ini. 3, bahan rumah, tanah dan pelepah kurma. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangun dari marmer, beton mewah, atau kayu mahal, tapi dari tanah lumpur, pelepah kurma. Sederhana, namun penuh keberkahan. 4, lokasi rumah, menempel dengan masjid. Semua rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sekitar Masjid Nabawi. Posisinya menempel dengan masjid, berdekatan satu sama lain, dekat dengan baki. Artinya, kehidupan Nabi dekat dengan ibadah, dekat dengan umat, dekat dengan dakwah. 5, adab terhadap rumah Nabi. Allah bahkan mengatur adab masuk ke rumah Nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memasuki rumah Nabi kecuali diizinkan. Quran Surat Al-Ahzab 53. Dan, jika kalian telah selesai makan, maka keluarlah dan jangan memperpanjang percakapan. Bayangkan, Allah sendiri yang mengatur adab bertamu ke rumah Nabi. Kenapa? Karena rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat wahyu, pusat ilmu, pusat peradaban. 6, tata ruang rumah Nabi. Meski sederhana, rumah Nabi memiliki ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, satu pintu, jendela. Sangat minimalis, namun cukup. 7, tetangga Nabi, para sahabat mulia. Yang lebih luar biasa, tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang hebat. Di sekitar masjid tinggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Zubair bin Awam. Bayangkan, satu lingkungan, isinya adalah para pemimpin dunia Islam. 8, rahasia lingkungan Nabi. Kenapa mereka tinggal dekat? Karena ingin dekat dengan ilmu, ingin dekat dengan Rasulullah, ingin dekat dengan masjid. Lingkungan mereka bukan sekadar tempat tinggal, tapi lingkungan iman. 9, rumah Fatimah, sang putri Nabi. Rumah Fatimah radhiyallahu anha juga sangat dekat dengan masjid, dekat dengan rumah Aisyah, dekat dengan Rasulullah. Namun tetap sederhana.
Tidak berbeda jauh dari rumah Nabi. 10. Kesederhanaan yang menyentuh. Aisyah pernah menjual rumahnya dengan harga yang sangat besar. Namun, apa yang beliau lakukan? Beliau mensedekahkan hampir seluruhnya dan hanya menyisakan 1 dirham untuk dirinya. Ini bukan sekadar kisah. Ini adalah standar keimanan. 11. Ahli Suffah, penghuni masjid. Di sudut Masjid Nabawi, ada kelompok yang sangat istimewa. Ahli Suffah. Mereka adalah orang-orang miskin, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Namun, mereka memiliki sesuatu yang luar biasa. Dekat dengan Rasulullah. Setiap hari belajar langsung dari beliau. 12. Kekayaan mereka, ilmu. Meski miskin secara materi, mereka kaya dalam ilmu. Dari mereka lahir Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak. Abdullah bin Mas'ud. Abu Sa'idi Al-Hudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mempelajari 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. Hadits riwayat Muslim. Artinya, ilmu lebih berharga dari harta. 13. Kehidupan mereka, ibadah. Ahli Suffah menghabiskan waktunya untuk sholat, zikir, membaca Al-Quran, belajar. Mereka miskin, tapi hati mereka kaya. 14. Kontras dengan zaman sekarang. Hari ini, rumah kita lebih luas, lebih mewah, lebih nyaman. Tapi, kenapa terasa kurang tenang? Karena kita membangun rumah untuk dunia, bukan untuk akhirat. 15. Pelajaran besar. Dari kehidupan sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar. 1. Rumah bukan soal luas, tapi keberkahan. 2. Lingkungan menentukan iman. 3. Kesederhanaan adalah kekuatan. 4. Ilmu lebih berharga dari harta. 5. Dekat dengan masjid adalah kunci hidup. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil. Namun dari situlah lahir generasi terbaik, peradaban terbesar, umat yang mulia. Hari ini, kita punya rumah besar, tapi belum tentu punya ketenangan. Coba renungkan, apakah rumah kita mendekatkan kita ke Allah? Atau justru menjauhkan? Mulai hari ini, bangun rumahmu seperti Nabi. Sederhana, penuh ibadah, dekat dengan Allah. Karena sejatinya, rumah terbaik bukan yang paling besar, tapi yang paling dekat dengan surga.